Seorang bapak gereja terkenal mengatakan bahwa Yohanes dibawa ke Roma dan dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih atau digoreng. Tetapi mujizat terjadi, ia pun tidak terluka dan tidak mengalami apa-apa. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi di YouTube channel ini. Kali ini kita masih membahas serial tentang kisah ke-12 murid Tuhan Yesus serta akhir kehidupan mereka. Dan kali ini kita akan membahas murid yang bernama Yohanes. Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Loanes, yang berasal dari bahasa Ibrani Yokhanan atau Yohanan yang artinya pemberian Tuhan. Yohanes lahir di Betsaida. Orang tua Yohanes sendiri adalah Zebedeus dan ibunya bernama Salome, dan ia pun adalah saudara kandung dari Yakobus. Yohanes dikenal juga sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus yang bersandar dekat kepadanya pada waktu Paskah terakhir dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-23. Yohanes adalah saudara kandung Yakobus dan mungkin lebih muda dari Yakobus, sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sesudah Yakobus, kecuali beberapa bagian di dalam Injil Lukas dan kitab para rasul. Yohanes sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis sebagaimana halnya dengan Andreas dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-37. Salome adalah ibu Yohanes dan juga Yakobus, dan jika dihubungkan dengan Yohanes 9 ayat 25, maka Salome adalah saudara Maria, ibu Tuhan Yesus. Dengan demikian, Yohanes dan juga Yakobus adalah saudara sepupu dengan Tuhan Yesus. Tampaknya orang tua Yohanes dan Yakobus adalah orang yang berada, sebab ayah mereka Zebedeus adalah nelayan yang mempunyai orang-orang upahan, seperti yang tertulis dalam Markus 1 ayatnya yang ke-20. Sedangkan Salome ibu mereka adalah salah seorang perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Sama seperti Yakobus, Yohanes pun adalah orang yang agresif dan mempunyai watak yang keras. Salah satu contoh kekerasan watak Yohanes adalah ketika ia mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, sebab ia menganggap bahwa orang itu tidak termaksud murid Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes untuk mencegah orang tersebut. Kisah ini tertulis di dalam Lukas 9 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-50. Sebelum melanjut, please klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa share video ini. Di dalam Yohanes 18 ayat 15 diceritakan bahwa Yohanes mengenal imam besar. Bahkan sebuah tradisi berkata bahwa keluarga Yohanes memasok ikan untuk keluarga imam besar. Maka hal inilah mungkin yang membuat para pengawal ragu-ragu menangkap Yohanes ketika mereka menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan karena itulah Yohanes juga satu-satunya murid yang berani tetap berdiri di dekat salib Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dan Yesus pun yang menyerahkan ibunya untuk diurus oleh Yohanes. Di gereja mula-mula peran Yohanes cukup kuat. Bersama Petrus, Yohanes diutus kepada orang-orang Samaria yang telah percaya untuk menerima karunia Roh Kudus. Dan bersama Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, Yohanes adalah soko guru jemaat mula-mula. Tertullianus 1600-225 Masehi, seorang bapak gereja terkenal mengatakan bahwa Yohanes dibawa ke Roma dan dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih atau digoreng. Tetapi mujizat terjadi, ia pun tidak terluka dan tidak mengalami apa-apa.
Kemudian setelah itu ia dibuang ke sebuah pulau yang bernama Patmos. Dan di pulau Patmos inilah tempat Yohanes menulis kitab Wahyu. Yohanes pun wafat di usia yang tua di Efesus, tepatnya di Asia Minor. Dan ia pun dimakamkan di Basilica of Saint John, Turki.